Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman sekarang ini, virus K-pop sudah menyebar ke seluruh dunia. Hampir kebanyakan remaja mengidolakan para musisi Korea. Ketampanan dan kecantikan mereka sangat memikat hati semua orang yang memandangnya. Kekaguman remaja kepada mereka tidak bisa terbendung lagi. Bahkan karena kekaguman yang berlebihan itu membuat kita pun banyak melupakan kewajiban hanya untuk melihat artis Korea tersebut di layar kaca. Dengan adanya artis Korea yang sangat terkenal tersebut, banyak orang yang ingin mengikuti dan meniru mereka, baik dari cara berpakaian dan perilaku. Namun hal tersebut banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Lalu bagaimana sahabat beriman? Hukum Islam melihat fenomena mengidolakan artis K-pop yang secara berlebihan? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut viral, lebih mengidolakan K-pop daripada Rasulullah, hati-hati akan seperti ini, versi dari Magenta Islam. Saat ini banyak anak remaja yang lebih mengidolakan artis Korea daripada tokoh-tokoh Islam yang ada di dunia. Hal ini disebabkan daya tarik yang diberikan cukuplah besar dari hasil karya lagu dan serial drama yang akan membuat anak menjadi jatuh hati. Ketampanan dan kecantikan artis K-pop pun tidak bisa diragukan lagi dan menambah banyak orang yang kagum terhadapnya. Beberapa fans pun rela melakukan apapun demi idolanya, bahkan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sebagai contoh, saat idolanya tampil via online, mereka rela menontonnya hingga menomorduakan sholat. Hal ini sungguh berdampak buruk bagi umat muslim yang selalu mengidolakan artis tersebut. Rasulullah seharusnya menjadi sosok yang menjadi idola setiap umat muslim karena kepribadiannya dan mengutamakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu apa saja keutamaan dalam mengidolakan Rasulullah SAW dan bagaimana hukum Islam jika kita mengidolakan seseorang secara berlebihan? Kalian juga bertanya-tanya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dampak buruk sifat fanatisme. Fanatik sendiri dalam kasus besar bahasa Indonesia memiliki arti keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Seseorang yang menyukai seorang artis atau musisi secara berlebihan juga bisa masuk ke dalam kategori fanatik. Banyak remaja sekarang yang sudah sangat fanatik dengan artis Korea, bahkan rela melakukan apapun untuk idolanya. Mengoleksi semua karyanya dan menonton semua filmnya yang merupakan salah satu bentuk fanatisme terhadap idolanya. Hal ini sahabat beriman menjadi sesuatu yang buruk jika sampai melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jika kita mengidolakan seseorang hingga fanatik, bukan tidak mungkin diri kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh artis atau musisi yang kita idolakan. Hal ini pun bisa menjadi positif jika yang kita tiru adalah perbuatan positif. Namun sahabat beriman akan menjadi negatif jika hal tersebut bersifat negatif yang kita tiru pula. Kebanyakan anak muda zaman sekarang mengidolakan artis K-pop, bahkan banyak meniru hal negatifnya, seperti meniru gaya berpakaian yang terbuka. Bahkan sudah jelas dalam Islam sendiri tidak boleh seorang wanita berpakaian yang menampilkan aurat mereka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Di antara yang termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan dengan lenggak-lenggok untuk merayu dan untuk dikagumi. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tadi sudah sangat jelas dilarang bagi setiap wanita yang beriman kepada Allah meniru gaya berpakaian terbuka dari artis luar negeri. Saat mengidolakan seseorang secara fanatik, pastinya kita akan memuji idola tersebut setinggi langit dan menilai tidak ada keburukan di dalam diri mereka. Dalam Islam sendiri, boleh untuk memuji seseorang tetapi tidak dianjurkan untuk memujinya secara berlebihan. Hal tersebut dikarenakan akan membuat orang itu menjadi jumawa akan dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 188. Oleh karena itu, sahabat beriman, saat kita mengidolakan seseorang, janganlah pernah terlalu berlebihan. Contohlah sifat-sifat yang baiknya saja dan tinggalkan sifat atau perilaku buruknya. Lebih baik lagi jika seorang muslim mengidolakan Rasulullah SAW yang sudah banyak membantu umat dan memberikan contoh baik untuk membimbing kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Definisi cinta dalam Islam. Mengidolakan seseorang merupakan salah satu bentuk kita mencintai orang tersebut. Banyak anak muda sekarang yang lebih mengidolakan artis K-pop daripada Rasulullah SAW. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Dalam Islam sendiri, memaknai cinta merupakan perasaan yang dianugerahkan kepada setiap umat manusia. Dalam Islam pun, definisi cinta itu ada. Perasaan tersebut berupa perasaan yang selalu ingin menghadirkan kebaikan. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya. Cinta selalu menginginkan kebaikan kepada orang yang dicintai dan tidak rela jika orang yang dicintai mengalami keburukan. Kemudian cinta tidak ada hubungannya dengan syahwat. Seseorang bisa mencintai tanpa syahwat dan seseorang bisa melampiaskan syahwat tanpa mencintai. Dan cinta itu rasional, jangan mengatakan cinta itu tidak masuk akal. Seperti yang telah dijelaskan dari dakwah tadi bahwa cinta itu rasional. Banyak anak muda zaman sekarang yang ternyata sangat mencintai idolanya, membuat pemikirannya menjadi tidak rasional. Perbuatan apapun yang dilakukan oleh idolanya dianggap benar dan juga baik. Padahal tidak semua yang dilakukan itu baik. Hal ini yang merupakan cara mencintai yang tidak benar, karena dia tidak berpikir rasional dalam mencintai sang idola. Oleh karena itu, sahabat beriman, lebih baik cintailah Rasulullah SAW yang sudah terbukti baik dan betul segala perbuatannya. Jika kita meniru perbuatannya, akan mendapat pahala yang melimpah. Karena semua yang dilakukan Rasul dan keputusan yang diambil ditujukan untuk kebaikan umat muslim di seluruh dunia. Keutamaan mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan teladan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Banyak perbuatan baik yang bisa kita contoh darinya. Semua perbuatan yang dilakukan olehnya didasari oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sungguh baik untuk umat muslim, karena kita akan mendapat pahala dan manfaat jika meneladani sifat dan perbuatan Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah merupakan hal yang wajar dilakukan oleh umat muslim. Hal ini dikarenakan beliau merupakan teladan yang baik untuk kita semua. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari hadis tadi sudah sepatutnya kita mencintai Rasulullah dengan menjalankan apa yang telah dicontohkan olehnya. Dengan begitu, pahala kita akan bertambah dan keimanan pun akan meningkat.
Jika kita taat kepada Rasulullah SAW, sama saja kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kita tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Maka sudah menjadi hal yang wajar jika kita menjadikan Rasulullah idola kita nomor 1. Banyak artis Korea saat ini yang meluluhkan banyak hati manusia dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Namun sahabat beriman, mereka hanyalah manusia biasa yang banyak perilaku salah yang tidak layak untuk kita tiru. Rasulullah SAW lah sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua, karena dirinya akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.